Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah akan menambah dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Kalau kufur maka sungguh azab Allah sangat pedih. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbedaan yang mencolok antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dengan kita umat Islam, dengan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dalam hal sikap terhadap amal soleh dan fadilah-fadilah yang lain. Kalau para sahabat, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapi amal soleh dan fadilah itu sebagai sesuatu yang bernilai mahal, sehingga mereka, para sahabat dan Rasulullah itu ingin memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Meskipun sudah maksum, Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannahnya, tetapi tidak menyurutkan Rasulullah untuk tetap beribadah, bahkan meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam bangun, Rasulullah bermunajat, sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Ini menandakan bahwa Rasulullah tidak ingin ketinggalan yang namanya fadilah, keutamaan-keutamaan amal soleh yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau masih hidup. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam menghadapi berakhirnya Ramadan, para sahabat Rasulullah itu sangat sedih. Para sahabat sangat sedih, bahkan menangis. Kalau Ramadan tahun depan tidak bisa bertemu kembali, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat di Ramadan tahun ini belum maksimal, mereka sangat sedih. Apakah tahun depan masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Ibadah bulan Ramadan yang di dalamnya itu banyak keutamaan-keutamaan, banyak fadilah-fadilah, pahala berganda. Mereka sangat sedih, sehingga dengan berakhirnya Ramadan, mereka para sahabat justru bersungguh-sungguh agar Ramadan ini benar-benar termanfaatkan dengan baik, diisi dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat tarawih, qiyamul Ramadan, bermunajat, berdoa, mengeluarkan infak, sedekah, membayar zakat, yang semuanya itu demi meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Tahun depan belum tentu bisa menemui kembali Ramadan, karena tidak ada yang menjamin tahun depan kita bisa kembali menemui Ramadan. Karena yang namanya mati, kematian itu adalah misteri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan ajal itu akan datang. Oleh karena itu, kesempatan yang ada berakhirnya Ramadan, para sahabat itu betul-betul memanfaatkan waktu yang tersedia itu, waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai tidak meniru langkah jejak beliau dan para sahabat. Jangan sampai menjelang berakhirnya Ramadan justru kebebasan itu diumbar, berfoya-foya, berjalan-jalan,
di jalan yang tidak ada manfaatnya, kongko-kongko di pinggir jalan, tidak lagi menggubris apakah Ramadan itu mau berakhir atau tidak, sehingga nanti setelah Ramadan itu betul-betul berakhir tidak ada bekas apakah dia itu sudah tertraining, sudah menjalani pelatihan di bulan Ramadan atau tidak, sehingga amal ibadahnya sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan itu sama saja. Bahkan setelah Ramadan meninggalkan itu banyak yang justru berbuat maksiat dan kemungkaran. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berakhirnya Ramadan, sebelum berakhirnya Ramadan, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, infak, sedekah, membayar zakat, berdoa, bermunajat kepada Allah, berzikir, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi taubat, mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.